Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Subagja dari program studi Sistem Informasi kelas 301. Baik, di sini saya akan mempresentasikan proyek saya yang berjudul Data, Basis Data, dan Penggunaan Basis Data. Fundamentals of Database System. Oke. Yang pertama, sebelum kita melangkah, kita harus mengetahui dulu apa itu data dan apa itu database. Jadi data adalah sekumpulan fakta yang bisa dicatat dan punya makna secara implisit. Seperti contohnya nama, nomor, telepon, dan alamat. Sedangkan database adalah sekumpulan data yang berhubungan dan database ini merepresentasikan sebuah aspek di dunia nyata. Dalam dalam pengertian itu, maka sebuah buku yang terdiri dari kumpulan huruf, kumpulan kata yang membentuk sebuah paragraf, itu bisa diartikan sebagai database dalam pengertian yang luas. Namun, dalam pengertian yang khusus, database itu memiliki beberapa kriteria. Yang pertama adalah disusun secara logis dan memiliki tujuan khusus. Yang kedua, sejarah basis data. Basis data pertama kali dikembangkan dan diimplementasikan pada tahun 1960, di mana berbagai organisasi besar seperti perbankan, kemudian universitas, kemudian uh, rumah sakit itu menggunakan basis data ini untuk mengelola berbagai data untuk operasional. Namun uh, pada tahapan ini database itu memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama adalah kerancuan dalam memanage relasi konseptual dan lokasi fisik data di disk. Jadi lokasi di mana data itu tersimpan di disk yang saat itu masih menggunakan hard disk ya. Kemudian uh, pada masa ini database hanya bisa diakses melalui interface bahasa pemrograman yang menyebabkan tidak bisa diandalkan atau tidak bisa dioperasikan oleh semua orang. Nah, kemudian pada tahun 1970 akhir, database relasional itu dikembangkan untuk mengatasi masalah-masalah awal database seperti pembedaan atau pemecahan antara relasi konseptual dan lokasi fisik di data. Kemudian database relasional ini itu juga menyediakan sebuah interface yang lebih mudah untuk digunakan oleh para pengguna. Kemudian pada tahun 1980, seiring dengan perkembangan bahasa pemrograman dan kepopuleran object-oriented programming, maka sebuah database baru dikembangkan, yaitu OODB atau Object-Oriented Database. Database ini dibuat lebih spesifik untuk pemrograman, jadi dengan mengintegrasikan konsep-konsep object oriented ya seperti tipe data, kemudian abstrak, enkapsulasi operasi, inheritance atau pewarisan, kemudian identitas objek. Namun karena database ini didesain untuk keperluan khusus dan juga sangat rumit dan pada awal pengimplementasiannya itu tidak ada standar, jadi membuat database ini kurang banyak dipakai dan hanya dipakai di beberapa aplikasi-aplikasi khusus seperti di desain engineering, aplikasi multimedia, dan juga sistem industri. Gitu. Kemudian yang keempat itu perkembangan internet ya, khususnya pada tahun 1990 itu membawa kebutuhan baru akan akses yang cepat terhadap dokumen yang ditautkan dan ditampilkan di browser secara dinamis. Jadi pada saat itu halaman-halaman website itu disimpan dalam protokol HTML dan disimpan di sebuah server, kemudian ditautkan untuk mengakses halaman tersebut. Dengan model yang seperti itu, maka diperlukan sebuah standar pertukaran data antara website dan database. Pada tahun tersebut itu dikembangkan salah satu standar, salah satunya adalah XML yang masih digunakan sampai sekarang. Kemudian pada perkembangannya database juga diimplementasikan pada berbagai bidang seperti sains untuk memanage
mungkin sekuensi dari DNA, kemudian untuk mengambil dan menyimpan file-file gambar berupa X-ray, NRI, kemudian video, kemudian untuk data mining dan lain sebagainya. Kemudian pada dasarawasa terakhir itu berkembang sangat pesat adalah platform-platform dan aplikasi-aplikasi sosial media dan juga e-commerce yang menyimpan data sangat besar di banyak server. Nah, kemudian dikembangkan sebuah database baru yang bisa mengambil data dengan cepat, menyimpan dengan data yang tipenya baru seperti sosial media feed, kemudian atau Facebook post atau tweet. Nah, maka dikembangkanlah sebuah tipe basis data yang namanya NoSQL seperti itu atau not only SQL seperti itu. Not only SQL ini memberikan kemudahan akses bagi uh, platform sosial media tersebut untuk mengakses berbagai tipe data tergantung sesuai kebutuhan. Jadi jika memang tipe datanya beragam bisa menggunakan struktur NoSQL atau SQL saat menggunakan struktur yang lebih sederhana seperti itu. Kemudian karakteristik database. Nah, database ini memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama adalah self-describing, yang mana database ini menyimpan sebuah metadata atau data terkait dengan dirinya sendiri, terkait dengan strukturnya bagaimana, relasinya dengan database yang lain, kemudian tipe data yang disimpan, dan lain sebagainya. Kemudian juga memiliki kemampuan untuk instalasi program data dan abstraksi data. Jadi memiliki kemampuan untuk memisahkan program data, kemudian abstraksi data, dan lain sebagainya. Kemudian karakteristik yang keempat adalah multi-views. Jadi database yang sekarang atau DBMS itu menyediakan tools untuk para pengguna atau banyak pengguna untuk mengakses atau melihat sebuah database secara bersamaan seperti itu. Kemudian sharing dan multi-user transaction. Pada sistem database yang sekarang, sebuah user itu mungkin memiliki sebuah apa namanya uh, sebuah kemampuan yang berbeda untuk melihat atau mengakses database. Maka dari itu uh, database yang sekarang atau database management system yang sekarang itu menyediakan tools untuk berbagi dan bagi user dengan kemampuan akses yang berbeda itu untuk mengakses database. Selanjutnya adalah tipe-tipe pengguna database. Jadi di sini ada beberapa tipe. Yang pertama adalah database administrator. Siapa itu database administrator? Database administrator adalah orang yang bertanggung jawab untuk memanage, memberikan akses, kemudian mengkoordinir dan memonitor pengguna serta keamanan. Biasanya saat organisasi itu sudah besar, otomatis akan banyak pengguna yang memerlukan akses ke dalam sebuah database. Di sini peran dari administrator itu adalah memberikan akses atau memberikan akses, kemudian mengkoordinir dan memonitor penggunaannya bagaimana database itu digunakan, dan kemudian juga bertanggung jawab atas keamanan dalam hal ini jika ada security breach atau uh, kebobolan keamanan, maka orang yang paling bertanggung jawab adalah database administrator tersebut. Kemudian database designer. Database designer. Nah, database designer adalah orang yang bertugas untuk mengidentifikasi kebutuhan organisasi dalam implementasi basis data. Jadi, database designer di sini itu akan berperan saat sebelum sebuah database itu diimplementasikan. Jadi, ia akan menganalisa kebutuhan sebuah organisasi, kemudian melakukan pendataan atau mengidentifikasi siapa saja pengguna atau views yang akan digunakan oleh sebuah database, kemudian melakukan implementasinya seperti itu. Jadi dia akan mendesain strukturnya bagaimana, kemudian tipe datanya seperti apa. Oke. Kemudian yang ketiga adalah sistem analis dan programmer. Seiring dengan perkembangan aplikasi dan platform, maka implementasi database terhadap sistem tersebut juga semakin besar. Maka di sini peran dari seorang sistem analis adalah untuk menganalisa kebutuhan seorang user
terkait dengan akses database atau penggunaan database, kemudian mengembangkan standar pertukaran data antar database, kemudian seorang programmer itu tugasnya adalah mengimplementasikan sistem yang sudah dibuat oleh sistem analis tersebut. Kemudian end user. End user ini adalah pengguna basis data untuk keperluan sehari-hari, misal seorang admin perkantoran atau seorang peneliti. Tentunya mereka akan menggunakan database dalam pekerjaan sehari-harinya, atau bahkan pelajar yang mempelajari tentang database ini. Selanjutnya adalah kelebihan dari database management system atau DBMS. Yang pertama, mengurangi redundancy. Redundancy di sini yang dimaksud adalah data yang punya banyak kopian. Jadi, misal dalam kasus sebuah administrasi lembaga pendidikan di universitas atau di mana, itu tentunya mereka akan punya banyak data, mungkin punya data soal akademik, soal kemahasiswaan, kemudian soal administrasi. Nah, kemudian jika masing-masing bagian ini memiliki data masing-masing, kemungkinan untuk data ini tidak sinkron dan uh, tidak sama itu akan semakin besar. Jadi dengan DBMS seluruh manajemen data akan terpusat dan data bisa diupdate dan digunakan secara lebih efektif. Kemudian manajemen akses. Uh, Dalam sebuah organisasi, akses kepada database itu akan dimiliki oleh banyak orang dengan berbagai level. Mungkin ada bagian database administrator yang bisa untuk melakukan perubahan, mengimplementasikan standar keamanan dan lain sebagainya. Ada juga bagian-bagian lain yang hanya perlu untuk mengakses saja. Maka di sini DBMS tersebut mengizinkan sebuah organisasi untuk memanage akses karyawan terhadap database-nya. Kemudian menyimpan penyimpanan pada objek program. Nah, pada kasus objek oriented programming, sebuah variabel jika sudah digunakan otomatis tidak akan disimpan seperti itu, kecuali secara eksplisit programmer ingin menyimpannya. Nah, di sini peran database atau database management system, khususnya yang OODB tadi itu, object oriented database tadi itu berperan untuk dengan otomatis menyimpan variabel-variabel yang telah digunakan. Jadi jika suatu saat kita ingin mengakses data tersebut masih tersedia seperti itu. Kemudian memberikan struktur penyimpanan yang efektif. Jadi pada sebuah DBMS itu otomatis akan terkait dengan database yang lain. Di sini peran DBMS itu memberikan struktur penyimpanan yang efektif, bagaimana sebuah data itu disimpan dengan tipe data yang tepat dan sebagainya. Kemudian mendukung penggunaan multi-user. Jadi database management system ini memungkinkan untuk banyak user untuk mengakses atau melihat database untuk keperluan masing-masing. Kemudian yang ketiga, memberikan backup data. Seperti yang saya terangkan pada sebelumnya. Jadi DBMS ini memberikan opsi kita untuk mengambil data yang belum diolah atau data utamanya seperti itu. Jadi seumpama kita suatu saat kehilangan data, maka kita bisa mengambil data tersebut seperti pada contoh kasus object oriented programming tadi itu. Kemudian memberikan keamanan. Jadi pada DBMS dengan banyaknya user, kita bisa mengimplementasikan beberapa keamanan seperti multi-leveling access, kemudian trigger dan lain sebagainya untuk menjamin bahwa data kita itu tetap berintegritas seperti itu. Selanjutnya, contoh implementasi DBMS di universitas. Nah, di contoh ini itu ada 5 buah database. Yang pertama adalah database berisi student, kemudian course, section, grade report, dan prerequisite. Nah, pada student ini database berisi 4 kolom dengan kolom pertama yaitu nama, student number, kelas, dan major.
Kolom pertama ini itu punya relasi dengan kolom course, di mana eh, jadi kolom student ini berhubungan dengan kolom grade. Kemudian kolom grade ini akan berhubungan dengan kolom section di database uh, ini section ini. Kemudian selanjutnya section ini akan berhubungan dengan course. Kemudian yang course akan berhubungan dengan prerequisite. Jadi seluruh database ini punya hubungan satu sama lain. Misal di student, student ini kan berhubungan dengan grade report. Di sini diwakili dengan student number. Sementara student sorry, sementara section identifier ini untuk mengidentifikasi hubungan tabel section ini di database section ini dengan grade report. Kemudian di section itu dia berhubungan dengan course dari uh, tabel course ini berhubungannya dengan kolom course number ini yang dimana dua-duanya mengandung itu. Nah, ini adalah contoh bagaimana implementasi DBMS di sebuah lembaga dapat memanage operasional dengan efektif. Seperti pada contohnya ini adalah sebuah proses akademik yang mana terdiri dari beberapa keperluan. Tapi saya rasa ini keperluannya sangat simpel. Nanti kalau ada perkembangan tipe-tipe database seperti ini akan sangat mudah untuk dikembangkan. Baik, uh, demikian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.